bersama Yoda Braja Musti, Gautama dan juga Bang Ibon di podcast Bisik. Bincang tipis ala spesifik. Masterpiece. Keren. Yang penting ditekan masterpiece-nya. Ibon. Udah makin habis kawan-kawan. Tolonglah kalian bantu lagi kawan-kawan. Tolong. ChatGPT udah gak nolong. Udah ke ini geometrik. Dikasihnya udah ik-nya aja. Padahal tapi bisa lu pakai kata-kata yang udah pernah kita pakai, tapi kasih konteks kalimat Genzi Malu, Bang. gak asik gitu. Genzi orang Tasik, Genzi bersisik, Genzi semen gresik. Nah, jadi tinggal kita tambahin kata depannya aja. Sepakat ya, itu nggak apa-apa ya. Bisa lah. Oke. Ya orang udah habis, mau apa lagi? Oke, kalau tadi kan saya pikirnya nggak boleh gitu. Kalau kau khusus nggak boleh memang. Tadi abang nyarankan sekarang nggak itu boleh. untuk aku sama Gautama. Iya. Boomer nggak asik ya? Wis. Ini boomer apa kolonial? Di atasnya boomer. Monyet Milenial. lu Milenial. gua mau present tadinya udah nyiapin kata-kata bagus, lu ngatain gua kolonial. Apa lu? Kolonial milenial apa lu? Kolonial di atasnya boomer. Baby boomer ya Be- benar. Ya. Kalau baby boomer apa? Baby boomer, Baby boomer tuh itu boomer. Oh, Iya. boomer. sebutannya Itu range antara tahun 40-an lah. buset. Gua di atas itu. Lah emang lu berapa, Bang? Ya gua masih milenial, gua kolonial pala. Lu kolonial zaman Belanda apa? Company. Abang kan temennya dokter Rajiman itu. Sujat Miko. Bukan, Budiman goblok. Rajiman. Cuman itu ketawa. Sejarahku kurang. Iya, kemarin di episode yang kita hut Jakarta, Iya. itu ada yang komen tetangga. Apa? Sejarahnya pada goblok. Memang 99% sejarahnya salah semua kata. Memang kita asal. Ya, asal ya berarti ya. Tidak ada yang berisik. Namanya kan tipis kan. Aku pas syuting udah ngerasa pinter padahal itu. Iya memang. Ya kan sejarah ditulis kan. Iya. Udahlah. Hari ini kita kedatangan tamu lagi para tetangga. Ini adalah tamu, sebuah kehormatan buat kita. Ya, kenapa? Karena kita kedatangan salah satu bintang tamu dari Mata Najwa. pernah di mata Najwa ya. Asli. Keren. Ini berarti orang berpengaruh. Berpengaruh. Tepuk tangan untuk Fahri Muharram. Thank Hari you. Muharram. Fahri Muharram apa Muharram Fahri nama lu? Kalau di KTP. Nama gue tuh Fahri Muharram. Fahri Muharram. Kenapa jadi Muharram Fahri? Nih, dulu sosmed gue tuh semuanya namanya Fahri Muharram. Terus Tahun 2016 akun Twitter gue tuh @fahrimuharram kan. Gue jual ke dijual. jadi akun gue tuh gini. Gue tuh Akun Twitter dijual buat COD di mana? enggak, jadi COD. kagak COD. Kasih pin ya. Kasih pin. Gak usah Verif ya, diulangi. enggak ada verif. Dijual. Enggak gitu sistemnya tapi. Kasih pin. Enggak gitu tapi. Kayak mana? Kau jual? Jadi gue tuh dulu dari 2013an adalah grup Facebook gitu, emang jual-jual akun sosmed, akun-akun hackan gitu. Yang followersnya banyak, disuntik-suntik. Tahun 2016 itu ada politisi yang masuk. Enggak. Dia kan sengaja pakai tulisan biar kita seolah-olah tidak terganggu. Kalian malah happy kali nengok tulisannya. Mending dia ngomong kayak gitu. Tulisannya kayak bocah. Utama jangan main kursi. Lagian lu juga. Malah dimainin. Tuh, ada-ada aja. Tua-tua anjir. Lanjut. Grup Facebook. Ya ada isinya hacker-hackeran gitu lah ala-ala. Main Ala-ala. meja. Main meja. Ini main Mau meja. juga ditegur. Sorry. Terus. Jual akun-akun hack. Iya nah, ada salah satu politisi lah. Perlu di-mention gak? Perlu. Polisi. Politisi Ya, tahun terserah. 2016 Terserah lu, mau terserah jadi lu. gubernur, AHY. Oh, Oke. Perlu buzzer kan. Ah. Jadi ada salah satu timnya, ini bukan AHY-nya. Timnya masuklah ke grup itu terus ngebeli. Jadi ada gue jual ke tangan ketiga gitulah. Oh, bisa begitu. Wah, banyak, Bang. Payu. Payu. Berapa dapat? Laku berapa? Kecil lah. Ya berapa? 2016 tuh kecil. Ya berapa? 500. Ada. Jutaan. Oh, Juta. Gila. Berapa follower? username doang berarti. Dia butuh Enggak, username. dia tuh beli akun gua.
ke temen gue bilang, ya udah tapi ntar diganti kan username-nya Fahri Muharram ini. Iya. Nah tiba-tiba udah ngebahas username gue kagak diganti anjing, cuma foto profilnya doang. Kalau lu cari @fahrimuharram di Twitter itu masih ada tweet-tweet gue ngedukung AHY Bang. sampai sekarang. Iya, tunggu itu berapa jutanya? Ya sekian juta lah, gue lupa juga pastinya bang. Kau peluang bisnis sendiri kau simpannya. 2016. Anjir. Aku banyak ada Facebookku Bonar Mandirista. Twitter. Facebook nggak pakai. Zaman itu kan Twitter yang paling gede. Sekarang Nggak tahu gak, gue udah nggak main di situ lagi sih. Twitterku ada juga sih. TikTok mau Iya, ada berapa kayaknya sekarang tuh TikTok tuh sama Coba. akun YouTube. Iya. Oh gitu. Coba kita jual-jual. Ayolah kita bikin lah. Berapa follower abang tapi Iya kita bikin aja dari nol. untuk dijual? Iya nggak tahu sih. Kayak ini pelihara ayam dipupuk dari kecil besar Iya. dijual. Iya diternak kan. Takutnya kan kita miara ayam dari kecil udah gede, orang pengennya beli kambing. Ya, aku. Jualannya jangan Idul Adha dong. Salah momen. Soalnya biasanya akun-akun yang bisa dijual kan yang username unik. Biasanya. Ya username Ya. cuman berapa huruf Ah, gitu. gitu. Itu Tapi itu gue baru tahu, mahal-mahal gue pikir mereka tuh emang bikin sendiri aja akunnya diternak gitu. Iya. Kalau Ada- orang yang ada kayak gitu. punya sense kayak ini pasti kepake nih akun ini, pasti dia bikin lama. Followers lu banyak banget emang. Waktu itu tuh 21 ribuan. Itu pun Gila. hasil suntik. Emang gua suntik followers gitu. Jadi Puskesmas. ya Ada Nggak bang. masuk, Jok. Pernah Lu ada di Gen Z orang nggak masuk. datang ke puskesmas. Bu, saya punya follower cuman segini, tolong disuntik bu. Gimana caranya biar imunisasi? Belum. Belum. Akhirnya diusir lah sama itu puskesmas Kebun Baru. Udah. Itu cerita aja teman-teman dari Intermezzo. ya biar enggak. biasa di podcast lain jokes kayak apapun disupport loh. Enak aja. Kita Ini cuma sudah dikasih lidah. batas support kita sampai di episode 4. Setelah itu sudah cukup. Terus. Tapi beneran ada itu. Oh makanya akhirnya gara-gara Fahri Muharram itu kepake, jadilah semua sosmed lu jadi Muharram Fahri gitu. Iya akhirnya gue ganti lah. Karena ya jejak digitalnya jelek banget. Oh iya betul. Gue waktu itu pengen lamar kerja juga. Kalau lu kan biasanya background checking kan. Fahri Muharram. Ah. Oh kamu dukung AHY Silpi. Betul. Betul, AHY Iya Silvi. lagi. Apa sampai ingat wakilnya? Ingat, karena pernah ngasih kerjaan ke saya juga. Tapi foto profilnya kan udah bukan kamu. Ya, username-nya. Dan yang Nama kan diganti bisa tuh ini. kembar banyak orang bang. Enggak, yang diganti tuh cuma foto profile. Dulu kan Twitter sosmed paling rame kan. Jadi di media-medianya tuh masih ada Iya, masih ada foto foto gua kita. sekolah, foto sama temen gua. Nggak di clear sama dia dulu ya. Enggak. Kagak. Karena kalau di clear justru kelihatan akun bodong. Ya itu betul. Oh iya, kelihatan kayak akun-akun Baru emang bikin. khusus untuk buzzer aja ya. Iya. Dia pengennya halus gitu. Ya, ini kan Iya. pengennya Iya. akun asli gitu, akun yang kelihatan asli dan besar Jadi- punya pengaruh gitu ke Seolah-olah followers. memang ini orang berpendapat untuk mendukung. Nah, ya dengan gitu. followers 21.000 sekian itu tadi. Tapi kalau ngomong-ngomong username sosial media, sekarang aku sering nemu username yang kayak Aurofil, apa sih gitu-gitu tuh? Aurel Val. Aurel bukan. Val Oh, kode ke situ kan. Iya. Bukan. Ayo. Itu juga belum kesini Aurel Val juga belum kesini. Kode Iya. terus. Sampai datang pokoknya. Apa sih kalau biasanya Gen Z tuh kalau ngasih Klorofil. apa? Klorofil ya. Klorofil ini hijau daun. Apa sih? Ya lu apa mau Kau ngomong mau bilang apa? Iya, Auropile gitu loh. Iya. Nama-nama Biasanya ini ya itu sekarang. cinta-cinta ke istilah tertentu lah. Ada yang cinta hujan tuh apa sebutannya, istilah-istilah aneh Iya, gitu lah. sekarang username pada kayak Istilah gitu-gitu. untuk pecinta sesuatu. Betul. Terus kadang namanya dikasih huruf vokalnya diganti X gitu-gitu kayak gitu. Jadi misal Yuda YXDHX gitu. Ada bang beberapa yang kayak gitu. Itu Ada. kayaknya akun kalau kita mau transfer ke Dana gitu. Enggak sampai habis kan. Namanya Iya. disensor. Itu disensor. Itu disensor. Blok. Enggak, tapi kalau username ya lebih lucu username zaman Facebook nggak sih? Oh iya dong, pasti dong. Kalau Facebook tuh karena itu udah diksi mainnya. iya. Iya. Dan Facebook tuh udah kita aminin memang tempat kocak. Iya, Betul. Saat itu ya. Tempatnya kita zaman-zaman alay kan. Namanya Jamet, udah iya. bebas banget, ada kata kerja juga masuk di situ. benar. Ingin, keinginan, dicintai.
Siapa username Facebook lu dulu? Gaul. Yang paling alay yang pernah lu bikin. Nah, Mumpung inisial ada nama. ini istri sama anak lu deh. Biar Nama tahu. inisial Inisial? GSM tapi ditulis GE spasi ES spasi EM. Oh, GSM Gautama kayaknya Sindomaisa. diketik. Gautama Sindomaisa. Abang apa? Gilbert. Pendeta. Nama alay bukan nama palsu. Kok bisa Gilbert? Nggak tahu. Merasa Gilbert apa? Gilbert aja. Merasa nama gue tuh pantas gitu Gilbert. Saat itu merasa pantas. Saat itu. Saat ini Nggak, baru. tapi itu akun asli, Bang. Akun asli. Akun Dulu ya. Dulu zaman-zaman kita baru keluar SMA. Nama gue Gilbert. Udah ada Facebook apa SMA? Udah Facebook dong. Oh. Emang lu kapan? Ya kan Facebook dari 1930 berapa, Bang? Pala lu. Wah. Seneng lo. Bilang Facebook dari 1930 seneng lo. Ya tua banget ya. Iya. Internet baru masuk aja 2000-an 1930 percaya lo ada Facebook. Kaget. Kok apa nama Facebookmu? Husky. Yah, nama anjing. Husky anjing. Itu husky. Siberian. Dulu lo ada anjing husky ya. Masih bulldog. Kan benar husky ya. Tapi HESKEY. Husky. Apa? Emil Oh, Husky. Emil, Ya. Emil Husky. Kan Pakai. berasa keren. Asli bang. Sekarang udah kudilen. Malu. Lu siapa? Ini Gen Gua Z. Fahri AJJ. Fahri aja. Fahri AJJ. AJJ. Tapi ada Facebook kedua namanya Angel. Nama Iya, nama Facebook kedua gue Angel. Gak harus ikutan Mas kan. Enggak Angel soalnya. Tujuannya buat ini, bohongin orang jual chip poker gitu loh. Oh, buat main. Zinga, bro. Zinga, Ninja Saga. Abang-abang warnet kan Ninja tolong. Saga. Apa sih bohongin gimana maksudnya? Chip poker tuh dulu bisa dijual, Bang. Iya, iya. Chipnya. Game Facebook. Iya. Terus kan kayak ngejelasin ke orang tua yang udah nggak ngerti teknologi loh. Emang Jadi dulu main poker tuh bisa online. Iya, terus Chipnya itu bisa dijual Jelasin beliin gitu, Bang. nah ngebohonginnya buat ngapain? Ngaku akun cewek, gue minta chip lu Ya. dong. Anjir, lucu banget. Oh iya bisa begitu. Bisa, Lu nggak merah pernah. dulu kayak gitu. Telat gue. Gue udah gak main Facebook kayaknya pas itu. Itu tahun-tahun berapa? 2000 berapa? 2012, 2011. Masih. Oh, abang 12 mah masih pasti. Enggak. cuman kenceng-kencengan. Kenceng-kencengan doang. Enggak lah, masa mainan begitu. Ya. Oh, berarti Facebook udah nggak kau pakai lah sekarang ya? Sama sekali enggak. Gua udah nggak pernah pakai buat personal, tapi buat kerjaan masih pakai. Soalnya ngurus Facebook Ads kan ya mau nggak mau pakai akun Facebook gitu, Instagram Ads gitu. Apalagi ya Instagram sekarang udah merge ke Facebook juga ke Meta. Sekarang kan. udah monetize juga loh. Iya. Udah mau, iya. iya. Ini dia masih Facebook nih. Masih ada. Paket. Aku ada tabungan $50 di Facebookku. Lu ngupload? Ngupload. Mirroring aja, Aku mirroring. cuma memantau keluarga aku aja di situ. Sama baca ini info-info kocak, info seputar Jepara kocak-kocak. Masih di Facebook soalnya. Masih di Facebook Iya. ya. Oh, iya. Tadi pagi ada orang nabrak kontainer gitu-gitu. Enggak Itu nggak kocak dong. Kontainer parkir. kocak. Kontainer parkir, Ini Bang. Itu baru kocak. Kontainer parkir. Itu kocak. Diam ditabrak. Diam ditabrak kocak sih. Nggak salah apa-apa. Tapi kan nggak korban jiwa kan? Enggak. Emang sering banget Jepara orang begitu. Tapi banyak kalau Facebook tuh ini video potongan film gitu tau gak lo? Iya. Oh, yang bajak pakai laut narasi. darat. Dari Iya. YouTube itu alur cerita film. Alur Bagi- cerita film. Oh. Bagi banyak orang ini hanya kertas biasa, tapi Iya, bagi Xiaomai Benar. Ini adalah Diganti seorang nama. pria yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya sejak umur 2 tahun. IQ Sekretaris 7. ini pergi ketemu bos. Iya, itu udah lebih ke porno berarti. Enggak. Alur ceritanya. distansil-stansilin gitu. Iya, Iya. aslinya mah enggak. Oh, Ya. Enggak nonton. Masa lu gak relate, Bang? generation gap. Ini kita akan ngomongin ini ke belakang akan ngomongin tentang gimana kebiasaan para kita abang tahun berapa sih sebenarnya sih, Bang? Milenial gue anjing. Emang iya, Tunggu, milenial. kita dudukkan dulu bersama. Milenial itu range umurnya Berapa? angka lahirnya dari tahun berapa Iya. ke berapa? Mentoknya 96. Iya, Awal bawahnya. startnya. startnya berapa? 8 berapa? 8 enggak tahu gue. Lupa mana gua. ngurusin Gua sih lupa, begitu-gitu. gua lupa.
Nih dia aja lupa. Lupa gua. Yaudah ini biar valid aja ya. Iya, Misalkan oke. kita lihat range usia. Ya kalau emang dari 80-an ya gue milenial lah berarti. Gila. Bentar, jangan maksa masuk begitu. Anjing. Jangan maksa. Maksa gimana? Jangan sih? maksa Ya memang gua pengen milenial. Jangan maksa pengen milenial. Berapa? Coba Para cepet tetangga Bonar. juga, para tetangga juga pada penasaran. Abang nih Iya. kok bisa sih ngobrol nyambung sama anak muda gitu. Ih si monyet ini. Ini bapak-bapak asik banget ya. Ini ada pertama Berapa? generasi Cepet. pre-boomer. Ya nggak usah lah, nggak ada kan di sini pre-boomer. Biar Bentar. tahu aja. Siapa tahu masuk, Abang. kenapa? Siapa tahu gimana sih kau? Lah umur gak ada yang tahu, Bang. Bentar. Ya tahu gue tanggal lahirnya mah. Tahun lahir tahu kan gue. Masa nggak tahu? Berapa? Ini Pre-boomer. intinya yang lahir sebelum 1945. Sebelum Oke. kemerdekaan. Ya. Bukan, berarti gue bukan. Abang. Bukan. Kemudian baby boomers. 46 ke 64. Bukan. Gue bukan. Sebelum PKI berarti itu. Betul. Baby boomer tuh sebelum PKI. Oke. Baru generasi X. Sorry, PKI udah ada. Oh iya Sebelum maksudnya. dibantai. Waduh. Sebelum dihapus. Udah nggak usah itu. Terus ada di X generation. Ini Triple H sama Shawn Michaels. Betul. Gak tahu. Tahu gue gila. Emang gue kagak nonton Shawn Michael. Smackdown kan? Sorry, Iya. Tahu gue. Shawn Michael sekarang pensiun jadi Sound the Ship. Makasih Bonar. Nih. Generasi X itu tahun 65 ke 80. Bukan gue. Abang. Pala lu. Abang 80 tadi bilang. Mata lu kapan gue ngomong sih 80? Tadi bilang Kapan? kalau 80-an aku masih ikut. 80-an, bukan 80 ini kan 80. Abang berapa deh? Ajbrik. Udah kelibat. Coba. Udah lanjut lagi generasi Y. X, bukan. Ngomong Ya, apa itu sih? milenial. Ya itu Dia milenial. milenial Ya, kan? Y itu milenial. Nah. Ini 81 ke 96. Bukan. Terus abang yang mana? Abang yang mana? Oh, enggak, berarti sebelum pre-boomer. Kolonial betul. Dia milenial gue berarti. Dia Ya, temennya Columbus teman-teman. Menemukan tanah Amerika. Kan masih jumpa Bang Yuda. Oh masih jumpa? Mana bos? Kayak geprek Pak Gembus ya. Nih. Baru generasi Z itulah yang lahir dari 97 ke 2012. Generasi Z. Ya. Bawahnya Alpha, ada Bawahnya Alpha. Alpha. Post Gen Z dulu baru Alpha. Oh post Gen Z aja. Ya, Abang ya. apa? Ya Milenial. milenial gue, lu juga berarti. Aku milenial akhir. Iya milenial akhir. Iya. Nah ini nih baru nih nggak jelas lu. 94 adek. Tadi dikatain tua, sekarang dipanggil adek aku. 94 aku 94. Ya udah. Berarti kita semua milenial. Masih milenial. Ini doang Anda- nih. Anda Lu Ini lahir berapa? Gua 99 gua. Early Gen Z sebetulnya. Kebalik, nggak mungkin lu 99 kali. Masih sama. Iya, Karena kemarin. kemarin 99. Kok iya? Iya. Enggak. Coba lu ngomong. 99. Kebalik. Coba Coba. 99. Nah, ini bener. Iya. Ini bener. Oh Kamu 9 salah. 9 ku harusnya belakang ya? Iya, salah. 99. Ah, Ya iya. benar. Ya udah gua 99. Cakapan goblok. 99. Nah, berarti early Early Gen Z. early Gen Z. Gen Z awal-awal. Iya bener. Gen Z Selera awal-awal. selera musik deh. Masih dengerin apa? Nikita Mirzani. Gak pernah nyanyi Gua perasaan. sekarang musik udah enggak pernah Ada lu, dia ada lagu. Oh, ada lagi, lagu. lu. Nikita Mirzani ada. Mirzani Ini kita ada. Willy kali. Ada juga itu. Kalau Nikita Mirzani apa lagunya? Bon, kau yang nyebut coba apa lagunya Nikita Mirzani. Ku kira Kita akan bersama. Gak tau teh, sorry aman teh. Takut aku. Enggak salah aja. Ini masukku yang apa yang meninggal kecelakaan di tol siapa? Alda Risma. No yang satu lagi bang. Vanessa Angel. Vanessa Angel. Penyanyi. Itu penyanyi. Siapa? Bukan. Debbie pernah ada. Itu memang menakutkan di era kita. Iya, gua Rasa- sampai kalau Gaby itu. Sampai kan? Oh masih tahu. Sampai Nika Ardila maksudku. Nika Ardila. Oh. Nika Ardila gua enggak dengerin. Tapi emak gua iya.
Ya, Bohong, nggak pernah. Mamamu kan ditembak sama bapakmu pakai lagu itu. Jadi kita Masih pasti pakai. kita akan ngomongin kebiasaan-kebiasaan. Nih mumpung ada 3 orang milenial sama 1 Gen Z. Benar. Nih, Nah ini ada sebuah teori yang aku nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak. Tapi kan selama ini Gen Z itu selalu di stereotip negatif. Nah akhirnya muncul teori ini yang mengatakan bahwa Gen Z itu lahir dari milenial. Milenial lah yang melahirkan Gen Z. Baik secara biologis maupun mentalnya. Karena kita ingin memutus generasi boomer yang mendidik milenial. Terus kita ubah didikannya menghasilkan Gen Z yang secara mental katanya lebih lemah. Oh. berarti Gitu. ada andil dari orang milenial yang bikin stereotip negatif dari Gen Z ini. Iya justru Cara milenial didik. Iya, Membentuk. membentuk Gen Z sekarang ya milenial. Ya karena katanya kan dia milenial tuh kehidupannya keras. Iya. Kerja juga mainnya fisik kayak gitu-gitu Betul. kan. Makanya dia nggak mau itu. Ketika ada teknologi dimudahin lah semuanya gitu. Betul. Kita membanggakan kalau kita nih orangnya tahan banting, tapi ketika kita punya perubahan, anak, agen perubahan bilangnya. iya, ketika kita punya anak, kita nggak mau apa yang kita rasakan Dirasakan anak dirasakan kita. anak kita. Oh, betul, Jadi anak betul, kita terkesan dibilang kayak sekarang kan Gen Z bilangnya Lemah, iya, Nggak lemah, terlatih iya. kayak gitu Iya, ya. tidak bermental. Tunggu. Oh, mau kentut. Biasa gitu. Biasa gitu. Terlalu lawak Mas. Enggak, biasa gitu. Apa-apa. Kan milenial yang lu bilang melahirkan Gen Z. Iya. Milenial kan tadi tuh sampai 96. Gen Z dari 97. Sampai Enggak, 2012. Hah? Dari 97 sampai 2012 kelahirannya. Gimana milenial yang 96 Enggak, punya anak 2000? Tapi kan Ya tapi kan jangan ambil paling bawah milenial sama ini dong. Enggak masuk hitungannya. ya gimana sih? lah milenial kan nikah 15 tahun wajar. Loh, itu mah yang di Mana? Jawa. Masih jawab pelosok ya. Yang tidak tersentuh pendidikan akses yang kuat. Nggak terima aku. Kau lahir tahun umur berapa? Nih, lu nikah umur Umur berapa? berapa? Dua-dua. Tuh. Kebalik. Anjing masih ngerasa apa yang kebalik? Nikah muda memang banyak. Iya, nikahnya tuh relatif muda, makanya Ya. early milenial punya Punya anaknya anak Gen Z. early Gen Z. Betul. Emak gue tuh kelahiran 76, masih milenial kan hitungannya. Oh, iya. Makanya masih ya itu angkatan Enggak, Ujung X ya. ujung Ujung X. milenial, Bang. Iya. Iya, milenial, iya, milenial. parah Lu. X. Berarti kalau X milenial dia sama dengan berapa? Jangan gas? dihitung. Jangan dihitung. Minus 2 udah dihitung kok. Kenapa jadi Jerome Paul ini? Hitung-hitung X ya. Ya, berat. Ya itulah teorinya yang Ya. kudengar. Oh, tapi masuk akal sih maksudnya. Iya. Karena emang kita juga kan bentukan dari generasi sebelumnya. Betul. Iya, iya. Nah, jadi kita yang membentuk Gen Z seperti dalam tanda kutip ya mentalnya lemah. Tapi akhirnya generasi milenial juga yang mengeluh akan hal itu. Oh iya, kita Ya. juga yang nyerang mereka gitu Betul. ya. Alah, gitu. Kan sekarang tuh kayak parenting tuh diajak diskusi lah anak kalau Betul. melakukan kesalahan. Ya gue sebel tuh. Kalau sama Alfa gue juga benci sih. Busus Langsung berkobar aja ya. aja. Iya orang-orang Kenapa tua lu- modern parenting ini yang anaknya diajarin bahasa Inggris tapi etika kagak tau. Buset, set. Itu- Ih gedek gue kali. No. Enggak ya No, benar. no. Tapi itu hasil dari milenial tadi. Kalau zaman dulu kita dididik oleh boomer itu kan ya udah Bang, enggak ada diskusi. Kayaknya baru mulai milenial melek parenting ya. Kayak tahu yang dilakukan ini jangan kayak gini, dia punya cara sendiri. Iya. Nah, tapi ada teori konspirasi lain Apa? yang mengatakan bahwa itu adalah susupan asing. Ngerti nggak? Jadi asing, anggaplah ini kita bilang aja ya, Amerika Serikat itu tidak ingin bangsa kita maju. Terus Sehingga dimasukkanlah ilmu-ilmu parenting ke Indonesia. kayak apa misalnya contohnya? Ya kayak diskusi tadi, Bang. Hah? Zaman boomer dan pre-boomer itu kan mentalnya kuat kan, Bang? Iya. Lawan penjajah kok, Belanda segala macam. Nah, kalau kita makin pinter, kekayaan nggak bisa dikeruk dari Indonesia. Oh. Dirusaklah generasi ini dengan narkoba masuk. Parenting. Apa Iya, parenting? itu salah satunya. Parenting juga masuk, ilmu parenting tentang anak jangan dikerasin, mentalnya harus
dilembutin yang gitu-gitu. Tapi Jadinya- ini imbas dari melek teknologi juga, Bon. Mereka lihat dari apa yang ada di internet juga banyak. Nah itu susupannya juga udah di mentalnya dilemahin, teknologi masuk, konten yang dikasih selalu yang kayak gitu-gitu. Ngerti Enggak, nggak? tapi gue rada nggak masuk kalau itu kayaknya. Karena kondisi lingkungannya juga udah beda, Bang. Apa? Lingkungan kerjanya, lingkungan hidupnya tuh udah berbeda gitu. Udah nggak perlu fisik sekeras itu lagi. Kita kerja bisa lebih santai, sekarang lebih banyak main otak, makanya mental jauh lebih penting daripada fisik gitu. Cuman attitude. Gak bisa kau bangun gedung cuman Di rumah nyantai, tiba-tiba gedung terbangun sendiri. Ya udah sebagian kita hancurin mentalnya. Untuk menjaga rumah tetap ada, gimana deh? Ngalah. ya itulah maksudnya itu kan hanya teori konspirasi juga, Ya. belum tentu benar, Iya, tapi kalau dicocok-cocok logi ya bisa aja gitu. Nah, itu tapi mitos-mitos nih mumpung ngomongin kerjaan soal Gen Z. Ada satu mitos yang aku dengar katanya kalau Gen Z nih, ini bantah aja. Gen Z itu Enggak. Belum. Udah ngebantah. Ya tadi dia suruh bantah. Sebentar. ini sebagai Iya, Gen dia Z. suruh ini. Ya dia nggak mau, gue aja ngambil peran. milenial Anda. Elah. Ayo. emang salah ya elah. Orang tua malum orang tua. Biasa, didikan boomernya masih kerasa. Gen Z kalau di lingkungan kerja mereka banyak yang nggak mau terikat atau bikin komitmen sama atasan, majikan atau bos. Menurutmu gimana? Terikat berarti nggak mau dikontrak atau gimana? Iya betul, mungkin sistem kontraknya nggak mau atau mereka kayak siapa sih ngatur-ngatur, aku punya caraku sendiri untuk bekerja, yang penting hasilnya sama gitu tuh. Kayaknya nggak ada deh Gen Z kayak gitu ngomong. Siapa sih kau ngatur-ngatur? Iya. Bos mau Enggak. Itu ada tapi dalam hati. Iya pastilah. Ya semua itu. Iya, nggak usah Gen Z. Gak usah Gen Z. Tapi Ya. dari zaman penjajahan pre-boomer itu juga ngeluh kita pas sama Belanda kan? Siapa sih kau Belanda-Belanda? Iya, pasti Ngatur-ngatur gitu. Itu budak-budaknya Denles juga anjing nih company. Iya. Lebih ngeyel aja, lebih ngeyel Gen Z tuh, lebih kayak Lebih di Vokal. Ya lebih Iya. vokal. Lebih berani vokal. Budaya speak up-nya tuh sangat tinggi benar. sangat tinggi. Iya. Gimana menurutmu sebagai Sampai Gen ada Z? komunitas marah-marah kan di X. Wah, itu rame sekali. Rame. Ada komunitas marah-marah, komunitas ramah-ramah, komunitas murah-murah. Itu nggak tahu aku. Ada bro, Ada komunitas komunitas murah-murah. sedih-sedih juga ada baru. Tapi komunitas-komunitas itu kita nggak join, tapi kok ada ya di Iya, timeline. aku join bang jadinya komunitas Ya marah-marah. sama. Tapi marah betulan aku nengok. Apa yang kau marahin ini? Ada satu tweet. Dia cewek. Pakaiannya agak terbuka di rumah. Nah. Bapaknya marahin dia. Terus Dia misu-misu. nge-tweet, iya misu-misu di anjing bokap gue nih aneh banget nih. Gue di rumah kan biar bisa bebas pakaian gitu. Ya, aku pengen ikut tampar. Ikuti aja orang tua, jangan pakaian terlalu seksi di rumah gitu. Tapi, Ya, tapi perbedaan kan- perspektif itu yang cukup terasa kan dari Ya. dari generasi Z inilah. Lebih liberal dalam tanda kutip. Betul, Lebih betul. cinta kebebasan gitu. Benar. Kalau benar. konteksnya ke dunia kerja, kayaknya karena kita tahu cara yang lebih efisien buat bekerja gitu. Oh, oke. Jadi kan bisa terkesan jadi itu- rada ngeyel. Iya, tapi bisa jadi itu hanya menurut kalian. Iya betul. Ini kan nih kerjaan nih. Ah. Nih, kita lagi kerja nih sekarang. Iya. Kalau menurut lu lebih efisien di grup WhatsApp, ya udah gimana nayanginnya kita? Hah? Nggak usah. Maksud lu ngobrol-ngobrol gini buang-buang waktu. Gimana? Mati kok marah Buat bosnya. lu. Gak bisa, lu tuh sotoy, genset-genset. Iya, nih. coba yang menurut Taruh. benar itu lebih End goalnya apa? End goalnya kan berarti Ini 3 angle-nya tuh kamera. Pakai lu tanya apa? Ini 3 jelas angle-nya. Apa lagi? apa coba. Coba pembelaan ya lu. udah tujuannya apa? Tujuannya viral. Itu tujuannya ya. Apakah lu bisa viral dengan hanya ngobrol di grup WhatsApp? Kan enggak. Berarti cara paling efektifnya ya udah kita ketemu, kita tag kontennya, ngobrol yang kontroversi, potong-potong itu kan. Cara paling efektif buat sampai viralnya Nah, gitu. itu menurutmu sudah kita pikirkan. Iya. Nah, Gen Z tuh di banyak hal nemu cara-cara kayak gitunya loh di dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Sementara di pekerjaannya itu belum dilakukan seefisien yang menurut dia Iya. paling maksimal gitu. Iya. Udah mau habis, lidahnya udah mau kegigit. Tarik dulu, Mas. Udah jangan ngerokok lagi, Mas. Nah, ini kayaknya ya makanya di dunia kerja ketika ada boomer langsung membawahi Gen Z itu tuh akan sangat Wah, sulit. itu Chaos. apalagi Wah, lo itu masih chaos. jauh, Iya, butuh milenial di tengah-tengahnya. Betul, Tapi itu betul. kita selalu jadi korban. Iya jadinya. Iya. Enggak, emang milenial paling banyak bacot aja.
Wih, statement. Pulang kau. Ini karena apa? Karena si Fahri ini sering ngomongin inilah. Ya soal Gen Z. Ya soal apa namanya? Pertama di show-nya kemarin juga kan ngomongin generation Iya, gap. Generation Betul, Gap, soalnya show Show-nya dia yang pertama. Soalnya yang pertama kemarin sempat ngomongin itu 1 jam lebih malah. 1,5 jam lah. Nah Iya. itu dia ada itu, dan tahun ini si Fahri ini mau bikin show lagi. Apa namanya? Us. Yang kedua namanya digital native. Kalau generation gap itu ngebahas perbincangan 3 generasi, digital native ini ngebahas tentang platform digital. Kenapa kita kecanduan sosial media, gimana perhatian kita itu dijual, dan beberapa bantahan tentang sosial media. Itu akan bisa tuh. Oh ya Allah, premisnya aja kayak udah dari aku ya. Pusing. Kok ada orang punya tenaga se-effort Inilah milenial ya kan. Malas kan berpikir untuk Gen Z. abang. Abang bisa emang. Enggak. Ngomongin. Tapi kecanduan media sosial itu juga kan kalau kita Concern kita juga. iya benar. Iya sih. Iya. Harusnya isunya itu deket sih. Karena kita semua main semua sosmed kan. make. Betul, betul. Yang kita nggak ngeh itu kayak algoritma itu bagaimana mempermainkan kita, Ya, selalu ya. dicecer dengan yang kita suka. Wis. Nggak ada loh konten-konten tentang keagamaan yang masuk ke Ya algoritmaku. lu like lu cewek. gua sempet ada, joget, gua cewek sempet ada. joget kerjaan lu. Itu maksudku bang. Harusnya tetap dikasih yang negatif nih dikasih, positif silipin lah satu-satu Oh. gitu. Enggak. Algoritma kan sebenarnya nggak peduli ini konten bagus atau enggak buat elu. Tujuannya algoritma sosmed itu biar lu lebih lama di platform digital itu. Iya itu. Konspirasinya adalah dia sengaja ngedesain kita kecanduan. Iya. Biar lu semakin lama buka di sana, makanya FYP lu tuh kualitas lu. Apa yang lu lihat di FYP itu Mampus. ya kualitas lu segitu gitu. Mampus. Kita cek FYP ku ya. Aku nggak ada TikTok di sini. Ya udah explore. Apa? Explore IG. Explore IG. Explore IG. Please ya. Anjing lah. Kita nggak lost kontak kok. Ada satu. Kamu masih perawan. Tunjukin dong. FYP ku mah. Quotes gitu ya. Quotes. FYP ku akhir-akhir ini. Mana? Tunjukin. Oh ini tim. Explore. Explore mana explore? Instagram. Explore Instagram. Gua nggak usah kan? Instagram. Explore Instagram. Dibuang. Kan ada handphone gua. Enggak bawa apa. Ini aku Smackdown ada. Baru pertama buka aja. Dangdut, Bro. Dangdut. Ntar gua refresh dulu aja. Ya Allah. Masa ada ini? Refresh dulu bentar. Enggak, tapi quotesmu barusan itu cukup menggambarkan sih. Kau adalah explore-mu adalah kau apa sih? Kau kualitas. FYP lu adalah kualitas lu karena apa yang lu lihat setiap hari kan. Itu adalah point of interestmu. Iya. Ya. Itu baru tahu aku, berarti nggak ada maksud dari si platform ini untuk membimbing kamu, ada satu tujuan nih. Misal dia interestnya adalah tentang yang hal-hal yang mesum-mesum. Iya. Dikasihlah. Kenapa enggak? Terlalu personal lu kalau Iya. itu. Kan Yang ada lain lah. sepak bola gitu Iya, sepak Ya, bola. Ya, sport boleh. misal sport sepak bola lah. Tapi ada satu tujuan, misal si Instagram pengennya orang Indonesia punya interest ke misal agama. Ya. Dicekokin langsung keluar agama terus, nggak ada kayak gitu ya berarti. Yang penting si user ini dia bisa betah terus main Instagram gitu Iya, terus iya. aja. Iya. Berapa Ya banyak? kalau menurut lu gimana itu? Menurutku betul. Basically framework cara pikirnya tuh attention it's a new currency. Perhatian lu tuh mata uang yang baru. Ya. Dia bikin lu semakin lama di platform mereka. Karena semakin lama lu di sana, semakin banyak iklan yang yang lu lihat gitu. Jadi semakin banyak brand yang masukin duit ke platform itu. Cara nyari duitnya tuh di situ. Makanya bukan tentang ini konten bagus atau enggak buat lu. Episode ini cocok banget sih ini. Langsung jadi karyawan cat aja misalnya. Kayak paham banget deh. Paham banget. Diana bisa siap-siap deh. Tapi kan Gen Z emang gitu. Kenapa? Kelihatan pintar aja. Oh, kita lihat actionnya nanti ya gimana ya. Tapi mau rame anjing. Viral dulu kan. Kalian yang minta kok kita kasih kan. Gen Z kelihatan Itu berarti pintar. akan jadi tema besar dalam showmu yang kedua ini. Ini yang kedua Ya, berarti? Yang kedua, itu premis besar digital native lah. Memang jadi concern perhatian lu selama ini nih soal ini, Iya. soal permasalahan digital platform ini. Lebih tepatnya ini tuh subnya dari generation gap. Oke. Generation gap itu gue ngebahas banyak banget. Ah. Ya moral, terus Oh, dikit itu.
Ya ada beberapa topik lah, ada beberapa topik gitu. Antar generasi masalah moral. Salah satunya tuh teknologi. Ya. Dan pas gua runutin lagi, premis teknologi ini sendiri bisa jadi 1 jam sendiri. Oh iya gitu. banyak itu. Oh, berubah Banyak cepat itu, ya. Cepat iya. berubah. Tapi backgroundmu sendiri apa sih? Maksudnya punya pengalaman apa pernah di mana Menara gitu? Eiffel backgroundnya. Abu-abu. Iya, abu-abu. Ini dari tadi aku lihat emang ini Fahri abu-abu deh Ngapain backgroundnya. lu deh. nanya? Kalau dia tahu. Gua tuh kuliah IT sebetulnya. Ya memang Kitty, dong. IT Kitty. Kitty, IT Kitty. Gak Yes. masterpiece itu? Aita kata itu kan. Iya. Gak masterpiece itu, pakai lu tanya. Mau aku masterpiece satu. Ya kan gak usah lah. Itu masterpiece siapa yang nilai sih? Ini sih. Saya. Ini Dia ngejar selera. sendiri. Oh, Kita oh. nggak ketawa. Master. Itu deh. Standarnya dia. Terus Kuliah IT, terus Iya dari situ terus kerja sekarang pindah-pindah di agensi terus jadinya Nah tuh kan tetap dekat ke pindah-pindah. agensi juga ini bang. Cata agensi. ya, Jadi di makanya prospek. dekat lah sama sosmed. Berapa Iya. gaji yang kau harapkan? langsung interview ini. Mumpung ada bosnya. Ada bosnya. Ini makanya aku tadi ini episode pas nih. Iya. Ada Pengalaman bosnya. kerja kok. Abis Iya. dari agensi sebagai apa? Gue sebelumnya megang sosmed, kalau sekarang ngurus konten marketing tapi B2B. Mas. B2B ini kan B2B Bonar tuh Barja Musti. Kau ngurusin kami. Masterpiece. Ini baru masterpiece. Dia takut bang digantikan. Karena aku nggak ada tadi kau cuma Bonar sama Bajang Musti. Aku harus ada perannya nih. Oh ngasih masterpiece aja. lah. Oke. Karena kau berkutat di bidang itu kayaknya. ya kayaknya itu yang nge-trigger sampai akhirnya ya udah baca-baca tentang sosmed lagi gitu. Selain buat belajar gimana sosmed itu bekerja, tujuannya kan buat ngebantu gua di kantor kan. Iya, Sampai akhirnya nemu teori-teorinya ya. Terus masuk stand up Masuk baru stand up. mulai kapan? Gua stand up tuh dari awal kuliah Udah 2017. lama dia. Oh, Udah lama. kuliah dulu berarti. Iya. Duru. Yinggen duru. Doro. Ada fakta baru nggak yang setelah kau lakukan riset atau teori baru mungkin yang belum banyak dengar? Atau ini Apa? ini juga masalah soal ini juga pertanyaan juga sih, konspirasi yang tersebar juga di mana-mana. Katanya si HP sendiri makanya jangan dibuang. ya contoh lo ngapa sih si Mos. apa namanya ini apa Apa? sih apa gadget kita ini Gadgetin. Nah, Nah. gadget aja nggak usah pakai Iya, Rapid emang Terus gadget kita ini udah terafiliasi bahkan sama kehidupan kita gitu kayak sekarang tuh iklan-iklan udah nyamperin kita betul. apa namanya produk-produknya tuh yang sesuai abis kita omongin abis Betul, kita iya, diskusiin pernah, Bang. atau masa iya sebegitunya sih Itu gimana betul itu? menurut lu? Nah kalau karena yang kita omongin, gue tuh ragu iya dan tidak. Karena semua sosmed kan minta akses buat record audio kan. Iya. Ya. Kalau itu nggak Nyalain. dikasih, iya nggak dinyalain, nggak dapat aksesnya. Harusnya mereka nggak ngerekam suara. Tapi kayaknya jawabannya karena kita tuh lebih jujur sama HP daripada sama diri sendiri. Anjir. Gimana? Ini ada satu buku namanya Everybody Lie. Mana? Mana ya? Ya Quotes dari satu buku gitu. Iya, dia- ntar lu baca dah. Abang-abang, dia baca buku. Ini mau disampaikan ke kita. Bukan berarti ada bukunya. Oh harus gitu ya? Iya. Itu udah paham kita, Ri. Itu harus gitu. Apa nama bukunya? Everybody Lie. Itu buku tentang big data dan algoritma. Oh, anjir. Enggak, tapi itu bagus banget. Ya. Dia bilang kita tuh cuma jujur ke diri kita sendiri. Cuma jujur pas sendirian di HP. Karena apa yang lu search pas lu sendirian, itu pasti ngegambarin aslinya lu. Gue percaya lu orang baik, tapi kalau history search, Google search lu kebuka, apa yang lu lihat di second account kelihatan, gue ragu lu masih orang baik gitu. Iya sih. Kita bejat pas sendirian gitu. Bang Yud apa? Search-nya. Bang Yud apa? Search. Kok kebaca ya? Bang Yud apa? Hukum menikahi sepupu. Ipar adalah maut. Google search ya. Ayo. Google Jangan search. yang ada dong, yang incognito dong. Yang di incognito dong. Gak pernah main. Yang Incognito apa? Mau Save mode mode, penyamaran save mode. atau ya atau Penyamaran. second account di Twitter lah. mode penyamaran. Kagak ada. Itu Save pakai mode. isi browser bisanya. Google aja Google apa yang lu cari tadi terakhir. Nih, Lima. Kantor Starling di Indonesia. Ya konten itu. Terlalu. Nih lihat ya. Riwayat.
Riwayat. Boleh. PRJ tahun 68 karena kemarin kita habis di goblok-goblokin kagak tahu sejarah. Aku langsung searching PRJ tahun 68. Oh iya bener. Nih lirik nemen tuh gue. Lagu Jawa. Buat apa? Ya gue pengen tahu lagu Jawa, masa nggak boleh? Enak-enak kok lagu Jawa. Oh ini buat Udah aku bersihkan riwayat. Bonar. Ya kayak gitu-gitu lah. Orang baru buka udah X huruf pertama. Kok di Google ya? Goblok ya. Ya intinya kayak gitu lah. Makanya apa genre bokep yang lu tonton kayak gitu-gitu. Kan bisa ketahuan. Sisi-sisi lain. Iya, apakah kau sebenarnya suka BDSM atau enggak di Ya situ yang bisa kayak ketahuan. gitu-gitu lah. Makanya Bagus Nah, tadi. tapi itu kan anjir ini kalau kayak gitu-gitu kan data ada yang megang kan. oh iya ada. Bisa lo suatu waktu dibongkar lo, Bonar lo bisa, hati-hati lo. tapi kalau- kan kita bukan siapa-siapa. Lah, tiba-tiba lu ntar nyalek. Gimana kalau misalnya data lu kebongkar, lu bokepnya yang kuda. Gimana lu? Aduh, bahaya ya itu ya. saya ngaceng kok lihat kuda. Enggak, jangankan kita bukan siapa-siapa nih, misal ketemu orang di kereta kayak lihat kita kayak judging sesuatu, kita bakal pasti parno kan kayak Iya, iya. wah ini megang data apa nih orang nih. Kok tahu kok kayak sinis gitu ngeliatin. Pasti mereka tahu sesuatu kan. Kita nggak tahu mereka Enggak. siapa. Kau tahu itu penyakit apa? Apa? Suujon. Iya, lu Kalau itu lebih ke suujon. bener. Keren lu dia udah tahu Islam. Asli. Tapi dengan data kayak gini kita patut parno nggak sih? Ya pastilah. Karena dari awal pun kita kayak Kominfo aja berapa kali kebobolan data. Iya, Ya. itu Kayaknya dia. semua data diri kita ini udah dimiliki sama. Emang udah ada lah. Gue cukup yakin Big data KTP gue itu- udah di mana. Iya. Betul, Iya. udah pasti. Tinggal kapan keluarnya momentumnya apa gitu-gitu aja. Butuh Gendry Pitoy sih Kominfo sih. biar nggak kebobolan. Biar Gendry Pitoy, Hendro Kartiko, masterpiece. Keren, jagain data bro, Gendry Pitoy sama Zenceng. Dilanjut terus. Masuk Itu lagi. Persebaya itu. Zenceng betul ya. Tahu gue. Itu keren. Terus apa lagi? Yang teori yang ini aku belum terjawab tadi. Ya. Teori baru yang mungkin kita belum banyak yang tahu Ya. terkait riset ini lah tentang si media Digital. sosial. Digital natif. Digital itu. Riset barunya. Pilihan politik ya siapa yang menang di salah satu politisi yang menang di salah satu kota tertentu itu bisa ketahuan dari Google Search-nya. Anjir. Maksudnya history yang lebih banyak mana yang nyari Yes. gitu. Warga situnya. Yes. Bisa Waktu ketahuan. Trump lawan Biden, Ya. itu 2000 berapa sih lupa gua. Kan omongan dia rasis banget, seksis banget lah. Orang Amerika tuh pada benci-benci gitu. Tapi ada yang lihat datanya di beberapa kota tertentu, pencarian kalau lu nulis N-words itu isinya jelek semua. Misalnya lu nulis is spasi black people bla bla bla, itu yang keluar black people pencuri, bau gitu-gitu. Jadi walaupun di mulutnya enggak, gue nggak rasis, tapi di data itu ketahuan lu tuh aslinya rasis. Dan terbukti Trump menang di kota-kota kota daerah itu, yang rasis ya, itu. yang Google Search-nya rasis. Respect. Lucu banget ya. Bahaya tapi bang itu. Iya. Iya, tapi menarik. Makanya Prabowo menang itu ketebak. Oh samamu? Iyalah, lu lihat di YouTube ya. Prabowo collab sama Najwa, Ganjar collab sama Najwa, Anies collab sama Najwa. Views YouTube-nya tuh berapa? Ya. Jauh, Bro. Selalu Prabowo yang menang. Yes. Pak Prabowo ya. Kalau yang sama ada lu, Najwa sama lu, gedean mana view-nya sama yang Wah, kayaknya nggak cocok dibandingin. Lah siapa tahu kan? Nggak apple tuh jagung. Tapi Fahri menang di daerah mana Fahri? Oh enggak. Kan jualan tiket doang, Bang, ini, Bang. Tapi ini ntar soalnya bakal ada di mana nih mungkin teman-teman Ya. dengan cerita yang akan dia angkat kayak gini. Cukup menarik sih. Iya, iya. Ada fakta-fakta baru yang aku baru tahu. Show gua 3 Agustus 2024 di Markas Comika. Tiketnya? Tiketnya bisa dibeli di tix.comika.id. Harganya harusnya video ini tayang udah 100.000. Udah harga normal. Oh, harga normalnya 100.000. Tayangnya baru 20 Agustus. Tuh. Tuh kan. Dia capek kali aku jadi bapak ini. Marah anak. Teman-teman, digital native dari Muharrem Fahri tanggal 3 Agustus 2024 di Markas Comika. Tiket mulai 100.000 bisa dibeli di tix.comika.id. Betul. Kalau soal ini lu akan jadi pembahasan lu juga gak? Soal isu mengenai di mana sosmed ini
medsos ini Jangan dibalik doang, Mas. somset ini Sombong sedali. Sombong sedali. mempengaruhi sama mental kita sebagai manusia. Iya. Oh itu gue bahas. Gue tuh set terakhir gue ya itu 3 bantahan tentang sosial media. 3 bantahan tentang bantahan sosial media. Yang Ada yang pertama. bilang sosial media bikin mental health. Oke. Yang kedua cyberbully meningkat. Hmm. Yang ketiga algoritma tadi. Algoritma nyuri data kita. Di mental health itu gue bahas. Emang ada datanya yang bilang sosial media dan mental health itu ada. Tapi datanya tuh korelasional. Datanya tuh cuma ketika jumlah orang yang main sosmed meningkat, jumlah orang yang terkena mental health juga meningkat. Mental illness. Itu juga meningkat. Dan lu nggak bisa ngambil kesimpulan dari data itu gitu. Oh. Bisa jadi orang yang main sosmed kena bikin mental issue itu bisa. Tapi bisa jadi sebelumnya gue udah punya nih. Ya. Karena ada sosmed gue jadi punya pelarian. Karena dulu kan orang gila nggak punya pelarian kan. Lari dia. Dipasung anjing. Enggak. Lari. Ambil nasi lari. Ada si Joko di kampungku. Sudi namanya di Tanpa Jepara. baju gini-gini aja. Joget itu nggak lari. Mana Tapi lari? lari. Gini. Joko. Gak usah diitunya. Ya memang. Iya tapi gak usah. Iya, tapi orang gila rata-rata gede aja. Tapi kayak apa? Ada aja. Kalian selalu kompak ya. Selalu Minum, ada. minum kompak, gerakan kompak. Apa? Ini kan tadi perbandinganmu adalah tentang mental health ke orang ODGJ lah Ya. gitu. Emang itu sepadan gitu. Maksudnya kan belum tentu dia mental health akan jadi ODGJ kan. Ya, Iya, kan ke tahap maksudnya- desperate aja. Iya, Nggak ada sejauh tempat itu. pelarian gitu. Dulu siapa sih orang depresi yang didengerin? Nah, Iya sekarang- sih. Nah, ketika iya. ada sosmed, nah mereka bisa speak up gitu. Sekarang Makanya orang, di orang Twitter depresi kan orang ke ODGJ GBK semua. sekarang. Kemana? Ke GBK pada nyari pelarian. Muter-muter. Pelarian. Iya, Lu betul. yang lama-lama gua GBK apa tuh? Gebuk. ngejokes begitu bisa. Oke, itu ingin kau bantah lah ya intinya. Ya, itu yang tuh kau salah satu bantah. premis gue lah. Terus Dan apa? hehehe. Enggak beda kita. Kan sama-sama tapi. Apa kau aja? Enggak kau aja. Tapi soal ini nih, aku nemu ada sebuah artikel katanya sekarang jadi orang sejak kenal sosial media yang akhir-akhir ini ya. Jadi apa namanya punya kecenderungan tidak bisa betah dengan sesuatu yang panjang. Misal Tolonglah bahasa lu diperbaikin bisa gak? semenjak adanya tren video-video pendek ini nih. Nah. Jadi kita kalau misal fokus sama orang, dengerin orang ngomong panjang lebar begitu, kita mungkin 1 menit awal doang fokusnya, habis itu setelahnya udah hilang. Ya udah enggak Iya, iya. fokus. Itu menurutmu ada Berarti teorinya nggak? kemunculan TikTok gitu ya. Iya. Itu kan video-video Iya, pendek. singkat. Reels, short form Reels, ya. video Karena ya. itu kan semua ikutan tuh. Instagram punya Reels akhirnya, Iya. YouTube punya Shorts. Ya, Shorts. Snapchat kan awalnya. Iya, awalnya. Itu menurut itu ada ini enggak? Ada ilmunya enggak? Ada teorinya enggak? Kalau ada ilmunya nggak tahu ya. Ada ilmunya. Ada ajiannya enggak? Tapi emang ada yang bilang kayak gitu. Konten yang distraksinya banyak tuh emang ngeganggu fokus. Tapi sebetulnya jauh sebelum ada sosmed. Hmm. Pertama kali konten-konten yang dianggap merusak fokus anak-anak itu SpongeBob. Kok bisa? Karena pace-nya tuh dia cepet banget. Konten dengan pace cepat pertama itu SpongeBob. Baru ketika ada sosmed itu lebih gila lagi. Setiap 3 Oh, iya detik sih. ada gerakan baru, 3 SpongeBob detik ada cepat gerakan sih. baru. Iya. Mindahin kota digeser cuma. Cepat emang itu pace-nya. Ya. Ya, tapi kalau lu sendiri lu berpengaruh gak? Pengaruh. Iya, gue juga sih. Sekarang tuh nonton film di Netflix itu Skip ya? dicicil, iya bisa dicicil, nggak bisa langsung Kebang sekaligus gitu. berarti. Cicil ke bank bayarnya maksudnya. Dicicil gimana, Mas? Leasing. Dicicil gimana nonton film di Netflix maksudnya? 10 menit, 15 menit, Kebang. dilanjut besok Tapi berarti bisa mau nonton kayak gitu ya? ke bank. Suka aku. Ini yang dicari. Aku nggak bisa nonton kayak gitu potong-potong gitu nggak bisa. Ya, tapi fokusnya tuh memang udah Iya. apa ya? Udah nggak nyaman gitu. Iya, bahkan kan jadinya muncul kan Bang, akun-akun di TikTok yang mempersingkat
alur film gitu kan. Iya. Yang film-film pendek itu. Cuma kan kalau di TikTok jarang film baru kan, film Cina jadul gitu-gitu. Iya. Ya yang udah nggak ada copyrightnya. Iya. Tapi apa ya, kayak otak tuh terstimulasi gitu, kayak Iya, kita pengen buru-buru nyari informasi terbaru gitu. Betul. Ya karena setiap distraksi itu kan masukin dopamin. Nah, jadi ketika lu terlalu sering kayak gitu, kadar dopamin lu tuh meningkat, lu terbiasa dapet dopamin yang gede banget nih. Sekalinya nurun dikit aja rasanya anjir kurang deh. Persis kayak sakau, persis kayak drug Iya, sebetulnya. itu makanya. Lu berasa gak sih kayak gitu? Sakau. Semenjak ada bukan, kalau itu kan iya maksudnya. Udah enggak, Udah enggak. Bonar. Mulutmu. Dulu doang waktu masih di Cepete. Oh, temen kos ya kalian ya? Enggak ada. Oh. Ketahuan. Ya, Enggak ada. Ya. Mampus. Enggak ada. Mampus. Panik. Panik. Jangan Gautama. dicekbin anjir. Dia. Ayo apa? Apa tadi kamu bilang? Iya, lu berpengaruh gak ke situ? Maksudnya, Fokus ya, tadi. karena udah ada video-video pendek ini loh. Ngaruh sih. Aku tadinya mau denial tapi setelah aku pikir ngaruh. Atau mungkin misalnya baca buku gitu loh. Jadi udah Nah, kalau buku masih bisa aku Bang, tapi harus buku yang memang menarik dari awal. Oh, tinggi bener nih gravitasi. Yang pokoknya di bagian awalnya sudah hook lah gitu. Ya. Jadi kayak sistem nulis buku pun bahkan udah kayak sistem konten. Iya. Iya. Iya, Awal. Setiap paragraf harus ada sesuatu yang buat nge-engage lagi kan. Kita nonton film panjang udah kayak iya udah tahu ceritanya. Sekarang abis ini apa? Iya. Kayak Gak sabar. Iya. Kalau gue Kadang cepetin samperin ke 1,5 studionya sih. aku. Enggak, itu kusiram kok ya. Ngapain kau datang ke sana? Ngapain? Pernah, Bang. Serius. Bener, istrinya Gautama bener, dia pernah ke studio film buat bohong. Yo. Lu bohong. Gak tektokan. Makanya kalau kesini jangan lagi berantem. Pantau kan. Iya. Apa tadi, Fari? Kalau gue paling nonton film gue cepetin 1,5 sekarang. Nah, sama. Itu gua nggak bisa sih. Sama Kenapa? 1,5. Kenapa lu nggak bisa? Gak nemu pencetannya. Disetting, Bang. Ada banjir. Gaptek anjir. Enggak, tapi gua nggak bisa karena nggak nyaman nonton Iya. terlalu cepet. Karena biasanya kalau nonton tuh aku merasa ikut di dalamnya Betul. gitu. Jadi kayak tiba-tiba Nah, itu. Iya, tapi nggak semua film bisa sih. Iya benar. Ada beberapa film yang emang ya udah alurnya bagus ada kan, tapi dialognya nggak penting itu gue cepetin kayak gitu. Tapi teman-teman para tetangga yang di rumah kalau nonton ini jangan dicepetin. Karena akan ada banyak banget episode-episode selanjutnya di podcast Bisik. Tahu nggak kalian? Apa? Kenapa orang jadi bisa cepetin? Kenapa? Karena ada pin komentar menit-menit berapa. Oh iya. Iya. Anjir, kalau di YouTube iya sekarang. Iya, menit ini Gautama main kursi gitu. Iya di Menit sekian Bonar ketahuan narkoba. anjing. Enggak ada. Enggak, sumpah. Sinte waktu itu masih legal, Bang. Hah? Sinte masih Enggak ada sinte kok. Enggak ada, Bang. Udah nih pokoknya ini kayaknya gak cukup untuk satu episode ya. Mungkin Iya. teman-teman kalau mau lebih dalam untuk Dalam sama-sama dalam. ya udah kenapa? Enggak benar ya. Tertarik dengan apa yang kita obrol ini mungkin bisa langsung datang aja ke show-nya Muharrem Fahri tanggal 3 Agustus di Markas Somika. Tiketnya udah bisa dibeli, nanti linknya dikasih ini. Iqbal jangan males. Ya, Udah betul. ada komentar editor males banget. Oh. Udah ada komentar itu. Dan per hari ini Iqbal nggak masuk setelah baca. kena mental. Ada lagi tambah enggak Muharrem Fahri? Udah cukup. Udah cukup ya. Teman-teman, udah closing? Udah, yuk closing. Ya. Udah nih. Tutup, kalian buka. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa video ini di like, di share ke tetangga-tetangga yang lainnya biar Ya. banyak juga yang nonton. Oh, Dan ya, Mulai hari ini kita sudah mulai ada episode di Spotify juga. weh, Audionya. kita Kalau ada yang males nonton di YouTube, Iya. bisa juga dengerin di turun. Kursiku turun, sorry. Kan banyak tuh kemarin yang bilang komen. Emang Bang Yuda ini enaknya didengerin doang, Nah, enggak usah di boleh. ya, dengerin di Spotify. Janganlah di YouTube juga lah. tetap Iya. ditonton. Iya. Enggak Kalau- maksudnya kalau pengen audionya Bang Yuda doang di Spotify. Ini. Satu suara doang. Ternyata cuma ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode fisik selanjutnya. Ah.